Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam jumpa mangenang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Sebelumnya kami mohon maaf mangenang ya, kami mohon maaf dengan sangat karena kemarin kami membuat video yang salah ya, yang berbeda dengan almanak kita. Kami kira itu Matius, kami kurang jeli, ternyata itu Markus ya. Dan ini kami buat video baru, kiranya tetap boleh membantu persiapan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita melayani. Tetap semangat amangenang, salam sukacita, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Mari sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 5 November, Markus 6, ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, ada 3 garis besar yang mau saya jelaskan untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama, mari bercerita ya. Boleh kepada horong 1, horong 2, horong 3, yaitu kita menceritakan ke-12 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua untuk memberitakan orang harus bertobat, menyuarakan pertobatan. Ya, kita ceritakan ulang dengan singkat dan sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu kita tentunya, mangenang. Dan kita boleh menjelaskan kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya yang berdua-dua itu tidak boleh membawa apapun selain tongkat. Kenapa Yesus melarang mereka? Nah, kita pun mungkin agak kurang tahu apa alasan dibalik itu. Tapi dari firman ini kita boleh melihat, alasan kenapa Yesus melarang muridnya untuk membawa bekal dan lain sebagainya. Karena di ayat berapa tadi di situ dikatakan bahwa Yesus memberi kuasa atas mereka. Ya, di ayat 7 ya. Nah, jadi kalau anak-anak kita bertanya kenapa Yesus melarang murid-muridnya membawa bekal amang? Ya. Jawabnya ada di ayat 7, karena Yesus telah memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan, untuk memberitakan kabar baik. Dan melalui hal itu mereka akan mengalami kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan melalui orang-orang yang mereka injili, yang mereka temui. Sebab di sana dikatakan kalau ada yang menerima kamu, tinggallah di situ sampai kamu pergi ke tempat yang lain. Nah, kita ceritakan ini amangenang. Kita boleh juga tanya, siapa tahu anak-anak itu juga sudah tahu kenapa Yesus melarang muridnya untuk membawa bekal. Nah, kita jelaskan itu amangenang supaya mereka jangan bertanya-tanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah di ayat 11 amangenang. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengarkan kamu, ya keluarlah dari situ. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu perihal kalimat ini? Nah, ini pesan moralnya, amangenang, pesan moralnya. Kalau ada seseorang ya yang tidak mau mendengarkan kita, ya janganlah kita membenci mereka. Ya. Janganlah kita mendendam kepada mereka.
Sebab di sini dikatakan, ya pergi saja, keluarlah, kebaskanlah kakimu, debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, tidak menerima kita, jangan berbuat yang sama kepada mereka. Nah, mungkin dalam dunia anak-anak ini sering kita temui. Unang tadongani, kan begitu. Yang kita kawan itu. Nah ini dalam dunia sosial anak-anak, ini sudah bisa kita lihat. Nah kalau temannya berbuat sesuatu hal yang tidak enak, pasti mereka juga mau membalaskannya itu. Nah, di sini kita ingatkan supaya jangan membuat hal yang sama kepada temannya yang berbuat jahat kepadanya. Yesus berkata di sini, ya pergi saja, biarkan saja. Keluarlah dari situ, tinggalkanlah. Jadi kalau ada sesuatu hal atau dalam kumpulan anak-anak itu tidak menerima dia, ya jangan, tak usah membenci, ya biarkan saja. Ya, biarkan saja begitu. Nah yang ketiga Manginang, di sini dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah inilah Injil sukacita itu Manginang. Mari kita ingatkan juga anak-anak sekolah minggu kita supaya mereka juga mengingatkan teman-temannya, mengingatkan keluarganya untuk senantiasa menghidupi pertobatan. Menyuruh orang tuanya supaya ke gereja. Ya hal yang lumrah ini Manginang. Ya, ada saja mungkin orang tuanya menyuruh dia gereja, tetapi bapak mamanya atau bapaknya jarang ke gereja. Nah, supaya anak-anak kita juga tetap menyuarakan itu. Pak, jangan lupa ke gereja. Nah, ini lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Anak-anak itu harus ikut menyuarakan pertobatan itu kepada temannya yang nakal, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Inilah Injil itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita, Manginang ya. Nah, demikian beberapa hal, 3 hal yang boleh saya jelaskan, Manginang. Sekali lagi, ya mohon maaf atas kesalahan video yang sebelumnya. Mari kita gumuli firman ini, Manginang ya. Ke-12 murid Yesus, jangan lupa kita boleh tanya kepada anak sekolah minggu kita siapa saja nama-nama ke-12 murid Yesus itu. Di buku nyanyian sekolah minggu ada itu, lagu tentang murid-murid Yesus. Jangan lupa agenda sekolah minggu, Alkitab, Bibel, alat peraga lainnya, dan satu lagi persiapan perayaan Natal kita. Ini sudah bulan 11 Manginang, dan tetaplah semangat melayani. Salam Sudedesis, God bless you, non-stop.